Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini hadir semua bu ya? Ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan rutin kita yaitu P2 K2 ya ibu-ibu ya. Karena ini merupakan kewajiban ibu-ibu sebagai KPM dalam program PKH ya. Kalau ibu nggak hadir ini kita absen ya. Jadi jangan sampai tidak hadir di pertemuan-pertemuan kita. Nah, di sini apakah ibu-ibu semua membawa buku pintar? Ya. Bawa bu ya, pegang semua ya. Nah, di sini sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu bu, ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita kasih tepuk semangat. Ya. Gimana Pak? Tepuk semangat. Ya. Nah, seperti ini. Semangat. Nah, gitu ya. Siap. Ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, biar nggak ngantuk bu ya. Ya. Nah, di sini saya akan mereview dulu materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Ya, apakah yang telah kita pelajari di pertemuan selanjutnya sebelumnya itu memang dipahami, benar-benar diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, masih ingat nggak bu materi yang sebelumnya mengenai kekerasan terhadap anak bu? Sedikit Ya, mengenai apa ibu? Sedikitnya tentang hak-hak anak. tentang hak-hak Anak. anak, ya. Apalagi? Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Membiarkan terhadap anak. Hah? Membiarkan anak ya. Membiarkan anak gimana itu bu? Yo, membiarkan ya seperti tidak diurus itu. Jangan itu bu ya, dihindari anak itu jangan ditelantarkan ya. Iya. Waktunya sekolah mereka sekolah, waktunya belajar ya belajar, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya ke materi. Waktu kita terbatas. Nah, di sini apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran anak? Tadi Ibu Wit nggak boleh diubar anaknya. Oh, nggak boleh dibiarkan. Dibiarkan ya, dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan ya. Sendiri gitu. Nah, di sini apakah ada yang tahu pengertian penelantaran anak? Anak-anak yang nggak diurus sama orang tuanya lah. Nah, ada yang bisa bacakan itu di chat kita, itu ada pengertian penelantaran. Nah, itu ada yang bisa bacakan nggak? Ya, saya. Ya, silakan. Pengertian penelantaran anak tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ya,
sering terjadi di lingkungan kita, ya. Contohnya apa Bu? Penelantaran apa yang sering terjadi di lingkungan kita? Contohnya orang tua sibuk dan anak kurang perhatian kurang perhatian. Contohnya, Contohnya Tidak memberi makanan. berdiskusi dulu Bu. Tidak memberi Makanan yang makanan sehat. sehat, apalagi Bu? Tidak diizinkan sekolah. Tidak dibawa ke rumah sakit kalau sakit. Kalau sakit tidak diurusin. Nah ya, sama ya, kita perhatikan di flip chart ke 03 ya, situ ada contoh-contoh penelantaran anak. Ada berapa di situ Bu? Coba Bu. Banyak sekali Bu ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hampir 20 ya. Salah satunya saya bacakan tuh ya, diantaranya tidak memberikan anak makanan yang sehat, aman dan bergizi. Itu salah satu juga Bu. Ya, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Itu termasuk penelantaran ya. Tidak diizinkan sekolah, anak suruh kerja ya, malah bukan sekolah padahal di usia sekolah. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu ya, tidak dibawa berobat jika sakit, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak ya, tidak memberikan kesempatan anak beribadah, tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan dan menghargai orang tua, berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri ya, apalagi masih kecil jangan ya, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan, diajukan itu ya Bu ya, dan lain-lain masih banyak sekali Bu ya. Beberapa contoh penelantaran terhadap anak. Nah, apa Bu akibat penelantaran yang terjadi Bu? Yang sudah saya bacakan tadi, akibatnya apa Bu bagi anak? Kalau nggak dikasih makan gizi. Ya, kalau tidak dikasih makan kurang gizi, apalagi? Kalau nggak boleh sekolah, putus sekolah. Kalau tidak disuruh sekolah dia akan putus sekolah. Nah, kita coba lihat Bu di flip chart 04. Nah, di situ ada Bu ya, penelantaran akibat penelantaran anak. Ada berapa, bisa bacakan Bu? Siapa silakan? Akibat penelantaran anak, Ya. putus sekolah, Ya, apalagi? kurang gizi, celaka, luka, sakit, binatang, kalajengking, kecoa, ular, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasanya rendah, Ya. anaknya merasa tidak aman, susah bergaul, dan mengalami masalah penyelesaian diri pada masa yang akan datang. Ya, Bu, situ ya. Nah, bagaimana Bu cara mencegah penelantaran? Ada yang tahu? yang memberi perhatian terhadap anak. Nah, ya. Di situ ada juga Bu cara pencegahannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak, kemudian meluangkan waktu bersama anak, berbagi tugas dalam asuh anak, ya. Ada berapa di situ Bu? Ada banyak sekali Bu ya. 11. Ada 10 ya. Kita lanjutkan Bu ya. Ya, Di sini saya ada film, yaitu filmnya mengenai materi selanjutnya, yaitu eksploitasi anak. Nah, di sini judulnya yaitu Pekerja Anak di Pulau Nias. Nah, kita tonton dulu ya. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Dah. Selesai Bu ya. Nah. Nah, di situ tadi ada film yang berjudul Pekerja
ini ya. Nah di situ anak-anak bekerja dan tidak diberi kesempatan untuk belajar. Dia mencari batu, memecah batu untuk dijual ya. Jadi memanfaatkan anak untuk kepentingan baik itu materi maupun non materi itu merupakan suatu tindakan eksploitasi. Nah, di sini unsur eksploitasi ada di Itu. ya. Kalau ada berapa unsur Bu? Ada dua. Ada materi, memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Nah itu untuk unsur materi. Kalau non materinya memanfaatkan untuk mendapatkan status sosial kedudukan yang lebih tinggi. Contoh anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat gitu ya. Ya, tapi nggak sesuai dengan keinginan si anak ya gitu. Nah akibatnya banyak di sini Bu ya, hampir sama jadi dengan penelantaran terhadap anak putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu ya, anak tidak punya waktu bermain, stres dan berpisah dengan keluarga ya. Nah di situ ada cara mencegah eksploitasi ya. Tuh pertama, mengupayakan anak tetap sekolah, tidak menyuruh bekerja, mengganggu kegiatan belajar mengajar ya, tidak memberikan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan, melatih anak tidak melayani orang yang tidak dikenal dan tidak mempercayai janji-janji orang. Nah, di situ banyak Bu ya, ada 16 ya, sampai membuatkan akte kelahiran untuk anak. Jadi itu cara mencegah eksploitasi pada anak. Dan yang terakhir yaitu manfaat akte kelahiran. Ada yang bisa membacakan? Ya, boleh nih. Ya silakan Bu. Manfaatnya: 1. Identitas sah anak. Ya. 2. Memastikan asal usul anak. Ya. 3. Mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. 4. Mencegah pernikahan anak sebelum usia 18. 5. Kepastian mendapatkan hak waris. 6. Sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, KK, KTP, SIM, dan paspor. Nah, jadi akte kelahiran itu sangat penting bagi anak agar anak tidak menjadi atau ditelantarkan, dieksploitasi oleh orang tua dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dengan adanya identitas maka anak itu memiliki hak-haknya Bu ya. Nah di situ ada pesan-pesan kunci ya. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran ya. Segala bentuk pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan materi maupun non materi adalah eksploitasi anak ya. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak ya. Kita cukupkan sampai di sini. Nah di sini ada lembar kerja 1, tolong dikerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya dibawa lagi ya, kita kumpul biar nanti kita periksa bersama-sama ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Kemudian apa yang sudah kita pelajari ini diterapkan ya, lalu diingat apabila terjadi hal-hal atau menemui kejadian tentang penelantaran, dan ini kita bisa mawas diri ya Ibu ya. Oke, nah saya rasa cukup di pertemuan kita kali ini. Selanjutnya sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.